Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya GPS Official ID. Dan kali ini saya berada di daerah Patik Raja, Kabupaten Banyumas. Jadi saya ingin melakukan eksplorasi atau mereview sebuah terowongan notok ya, men. Memang sebulan yang lalu saya pernah mereview sebuah terowongan yang ada di daerah Kebasen, Kabupaten Banyumas juga ya. Sama-sama bangunan kolonial Belanda waktu itu. Nah, sekarang saya ingin mereview terowongan notok bagaimana kondisi dan mungkin suasana dari terowongan ini ya, men ya. Biasanya kalau terowongan yang sudah tidak terpakai atau apalagi bangunan Belanda itu biasanya terkesan seram dan horor. Sama-sama bangunan zaman kolonial Belanda. Terowongan notok ini adalah terowongan yang menghubungkan antara Notok dan Kebasen. Namun jalur yang melewati terowongan ini adalah jalur yang menghubungkan antara Kroya dan Purwokerto. Kalau melihat dari bentuk bangunannya ini ya, men, ini hampir sama dengan yang ada di Kebasen memang ya, walaupun mungkin ini lebih panjang, kalau nggak salah sekitar 260 meter. Jadi kalau yang terowongan Kebasen itu yang pernah saya review itu panjangnya 97 meter, kalau ini sekitar 260 meter. Dan ini dibangun sekitar tahun 1914 sampai 1915. Dan ini masih belum double track ya, men, karena ini adalah terowongan notok yang lama. Kalau terowongan notok yang baru itu jaraknya 300 meter dari terowongan notok yang lama ini, men. Coba kita lebih dekat agar lebih tahu bagaimana kondisi atau suasana terowongan notok ini ya, men. Nah, di situ ada papan yang mungkin bisa memberikan keterangan ya, men. Papan informasi terowongan notok. Nomor BH itu bangunan Hikmat 1440 antara Notok Kebasen. Kilometer atau HM 359 plus 412, panjang 260 meter. Nah, ini sudah tidak beroperasi mulai tanggal 15 Februari 2019. Sebenarnya ya, men, kalau tempat-tempat seperti ini itu dijadikan cagar budaya oleh daerah setempat, itu sangat istilahnya bermanfaat sekali ya, men. Itu bisa mungkin mendatangkan omset daerah. Mungkin ya memang harus ada penanganan khusus secara intent ya, agar lebih terawat lagi. Ini kan kalau kita perhatikan kotor sekali ini, men. Istilahnya banyak tumbuhan-tumbuhan liar seperti ini. Dan katanya ini di atas terowongan ini itu ada pemakaman, mungkin yang kata warga setempat pemakaman dari bangsa kita dulu, men, waktu
mungkin pas melakukan pembangunan ini ya. Biasanya kalau di zaman kolonial Belanda itu adalah sistem kerjanya kerja rodi men. Jadi istilahnya tenaganya diperas, tapi dengan upah yang kecil mungkin, atau bisa nggak diberi makan. Jadinya akhirnya mungkin meninggal dan dikubur di sini men. Saya maaf nggak bisa masuk ke dalam karena gelap sekali dan sangat pengap sekali men. Ya ini hanya sebagai apa ya, gambaran untuk penonton semua. Karena ini panjang dari terowongan ini kurang lebih 260 meter tadi sudah tertera kan di papan itu, papan terowongan. Jadi kalau saya lebih masuk ke dalam itu saya kayaknya pengap dan gelap. Dan terowongan yang baru itu panjangnya kurang lebih 560 meter dan dibangun oleh PT PP Persero dengan manajernya yaitu Pak Irfan Setiawan selaku manajer general infrastruktur. Dan katanya bangunan yang baru itu bisa bertahan kurang lebih 100 tahun dengan menelan dana kurang lebih itu 155 miliar, 89. Sangat banyak sekali ya men. Untuk daerah selatan Pulau Jawa itu sudah terdapat 3 terowongan yang istilahnya mangkrak dan tidak dimanfaatkan ya men. Itu pertama terowongan hijau, Notok yang ini yang sedang saya review, dan terowongan ke Basen. Ini saja siang, apalagi kalau malam hari pasti gelap sekali ini men. Sebenarnya ini sih sudah dikasih pagar pakai besi ya, tujuannya mungkin agar tidak ada warga yang masuk. Tapi ternyata setelah saya cek atau saya datangi, baik terowongan hijau maupun ke Basen ataupun Notok itu semuanya sudah dibuka men. Karena mungkin ya warga ingin merasakan bagaimana suasana terowongan yang sudah lama tidak dipakai. Atau mungkin bagi mereka-mereka selaku konten kreator seperti saya ini kan ingin memberikan informasi, atau juga ingin ya mungkin bagi yang ahli spiritual atau yang uji nyali ya, tempat seperti ini cocok sekali ini men, sangat cocok sekali. Dan ini sepertinya relnya ini dibiarkan terbengkalai seperti ini, atau memang belum ada penanganan dari pihak terkait, atau apa ya istilahnya dari pihak PT atau mungkin dari pihak KAI ya men. Ini wah sangat besinya ini men, kalau dimanfaatkan dilebur lagi ini sangat bermanfaat sekali ini. Dan sebelah terowongan ini, sebelah kiri saya ya mungkin kurang lebih sekitar berapa meter ya, 100 meter itu adalah Sungai Serayu men. Nah saya ulangi lagi ya men, jadi di atas sana itu, nah itu adalah pemakaman yang katanya menurut rumor warga sekitar sini itu sedikit angker men, terowongan ini men ya, karena di atas terowongan ini tepat sekali pemakaman ya, mungkin pemakaman dari bangsa kita dulu
yang ikut membangun terowongan Notok ini ya, karena kita tahu sendiri kan waktu zaman kolonial Belanda itu pasti sistem kerjanya sistem kalau nggak paksa pasti rodi dengan upaya rendah, terus mungkin sehari hanya dikasih makan sekali ya, akhirnya mungkin dari bangsa kita banyak yang meninggal dan dikuburkan di sini men. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya men pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan saya dan kekurangan saya dalam menyampaikan informasi sekitar terowongan Notok ini, atau mungkin saya tidak maksimal dalam mengeksplor atau masuk ke dalam terowongan karena sangat pengap sekali dan gelap men. Jadi ya setidaknya hanya memberikan gambaran mungkin dari bentuknya, kondisinya, juga suasananya ya. Sekali lagi saya minta maaf ya men ya. Ketemu lagi di konten berikutnya di hari yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.